Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Suci Indriani dari Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Lasaharan Jaya Makassar dengan NIM 2019-02-096 angkatan 2019 kelas reguler A. Di sini saya akan mempresentasikan kembali mengenai materi mata kuliah manajemen perkreditan. Baiklah, yang pertama yaitu kredit dan jenis kredit. Kredit dan jenis kredit berasal dari kata kreder yang artinya kepercayaan, yaitu kepercayaan dari kreditor bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Kredit menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan. Dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Tujuan kredit: kegiatan pemberian kredit secara umum oleh lembaga-lembaga keuangan dan juga program bagi masyarakat adalah untuk mensejahterakan masyarakat serta memajukan perekonomian. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dan kebijakan perkreditan. Kredit merupakan salah satu bisnis utama bank yang memiliki resiko, namun di sisi lain pemberian pendapatan dari pemberian kredit. Oleh karena itu, pemberian kredit harus dilaksanakan oleh pejabat atau pegawai kredit yang mengerti dan memahami mengenai dasar-dasar perkreditan. Dan mengevaluasi kredit. Bank melakukan penilaian terhadap calon debitur dengan menggunakan prinsip 5C, yaitu keyakinan bank terhadap aspek karakter, kapital, kapasiti, dan kondisi ekonomi, serta kolateral. Selanjutnya yaitu perencanaan kredit. Proses perencanaan merupakan awal dari manajemen perkreditan, di mana tujuan, strategi untuk mencapai tujuan, sasaran, dan program perkreditan ditentukan melalui perencanaan. Melalui perencanaan dapat dievaluasi apakah kegiatan berhasil mencapai tujuan bank atau terjadi sebaliknya, sehingga tidak ada satupun kegiatan tanpa diawali dengan perencanaan. Meskipun rencana yang dibuat tersebut bersifat sederhana. Dalam perencanaan perkreditan, banyak faktor yang perlu diperhatikan. Antara lain, pertama, kondisi ekonomi dan moneter secara makro. Kedua, kegiatan pasar modal dan lembaga keuangan lainnya yang juga memberikan fasilitas pembiayaan kepada masyarakat. Ketiga, kondisi bank yang dapat diketahui melalui SWOT, analisis dan performance analysis. Keempat, kemampuan nasabah dan manajemen bank. Kelima, komposisi dana dan kemampuan bank dalam menghimpun dana. Dan yang terakhir yaitu strategi bisnis bank. Selanjutnya yaitu prosedur umum perkreditan. Menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dijelaskan kembali bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak yang lain yang mewajibkan pihak melunasi utangnya setelah jangka waktu dengan pemberian bunga. Jadi prosedur umum perkreditan yang pertama yaitu pengajuan berkas-berkas. Kedua, penyelidikan berkas pinjaman. Ketiga, wawancara pertama. Selanjutnya, on the spot. Wawancara kedua. Dan selanjutnya, keputusan kredit, penandatanganan akad kredit, realisasi kredit, penyaluran, atau penarikan kredit. Jadi selanjutnya itu pengawasan dan pengendalian kredit. Pengawasan kredit merupakan suatu proses pemantauan pemberian kredit untuk menjaga agar apa yang dilaksanakan dapat berjalan dengan semaksimal sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Tujuan pengawasan kredit menurut Kuncoro dan Suhadjono tahun 2002, yaitu pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan, dan pengawasan terhadap kredit sebagai aset atau kekayaan bank yang telah dilakukan dengan baik.
sehingga tidak timbul risiko kredit yang berakibat penyimpangan. Pengendalian kredit merupakan usaha-usaha untuk menjaga kredit yang diberikan agar tetap lancar, produktif, dan tidak macet. Selanjutnya yaitu penyelesaian kredit bermasalah. Nah, perjanjian kredit dapat diartikan sebagai perjanjian pinjam-meminjam antara bank sebagai kreditor dengan pihak lain sebagai debitor, yang mewajibkan debitor untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit bermasalah secara umum merupakan sebuah kondisi saat peminjam atau debitur tidak dapat melanjutkan pembayaran atau cicilan utangnya. Hal tersebut bisa terjadi karena peminjam atau debitur tidak memiliki dana yang cukup, mengalami pailit, mangkir dalam membayar, dan lain sebagainya. Selanjutnya itu pembinaan dan pengawasan kredit. Menurut Kuncoro dan Suharjono, pembinaan kredit adalah upaya yang berkesinambungan, mulai sejak pencairan kredit sampai dengan kredit dibayar lunas. Dan dilakukan pejabat kredit yang berwenang terhadap fasilitas kredit yang menyangkut penilaian perkembangan usaha debitur, penggunaan kredit maupun perlindungan kepentingan bank, baik yang dilakukan secara administratif maupun di lapangan atau on the spot. Tujuan dilakukan pembinaan kredit adalah untuk menjaga agar pelaksanaan pencairan kredit sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Penggunaan kredit sesuai dengan rencana atau tujuan kredit. Surplus atau cash flow nasabah benar-benar dipergunakan untuk membayar kembali kreditnya dan untuk mengikuti perkembangan usaha nasabah dan membantu memecahkan permasalahannya, serta untuk mengamankan anggunan kredit sehingga dapat menghindarkan terjadinya penurunan nilai. Yang terakhir yaitu menentukan suku bunga. Suku bunga merupakan salah satu variabel dalam perekonomian yang senantiasa diamati secara cermat karena dampaknya yang luas. Harga sewa dari uang itulah yang disebut suku bunga dan biasanya dinyatakan sebagai persentase tahunan dari jumlah nominal yang dipinjam. Jadi suku bunga adalah harga dari peminjam uang untuk menggunakan daya belinya. Bahwa untuk menentukan besar kecilnya suku bunga, simpanan dan pinjaman sangat dipengaruhi oleh keduanya. Artinya, baik bunga pinjaman maupun bunga simpanan saling mempengaruhi, di samping faktor-faktor lainnya. Tingkat menentukan jenis investasi yang memberikan keuntungan kepada para pengusaha. Kenaikan suku bunga sangatlah dikhawatirkan oleh para kreditur dan tingkat penjualan perumahan yang semakin menurun, karena membuat pajak pinjaman modal dan kredit perumahan semakin meningkat, tanpa didukung dalam kelancaran produksi dan bisnis yang menunjang akan berimbas pada kredit macet. Nah, itulah tadi hasil pemaparan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.